Halo, it's me Indah. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistawati. Saya dari kelas 1F Prodi Sistem Informasi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, NIM 70122026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Oke, langsung aja kita ke video pembahasannya. Tahukah kalian apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Nah, siapa sih penemu komputer? Komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage yang merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Babbage yang juga disebut sebagai bapak komputer, awalnya ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian, jadilah mesin hitung tersebut yang diberi nama Differentiation Zero. Mesin tersebut memiliki bentuk yang jauh berbeda dari model komputer saat ini, akan tetapi digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia karena prinsip kerjanya mirip dengan komputer yang kita temui saat ini. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Sejarah perkembangan komputer dari berbagai generasi. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Komputer generasi pertama dimulai sejak tahun 1940 hingga 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Komputer generasi kedua dimulai sejak tahun 1959 hingga 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Contoh lainnya yaitu IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga dimulai sejak tahun 1965 hingga 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDP-11, CDC 3000 dan IBM S30 Nova. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI, yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration.
Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370, sedangkan mulai tahun 1981, banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Komputer generasi kelima, yaitu komputer pada saat ini. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Baiklah, terima kasih. Sekian video penjelasan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.